Pemerintahan yang tersisa hanya tinggal beberapa bulan lagi ini. Hanya sekitar 9 bulan. Tampaknya semakin hari semakin kacau balau. Semakin tidak jelas arah pemerintahan ini mau kemana. Presiden dan jajarannya, terutama jajaran kabinet yang menjadi pendukung Prabowo Gibran, tampaknya tidak lagi bekerja untuk bangsa dan negara, tidak lagi bekerja untuk rakyat, tetapi hanya bekerja untuk Prabowo Gibran. Mencari suara untuk memenangkan Prabowo Gibran. Itu yang ada. Kita melihat bagaimana kasus-kasus yang muncul di lapangan pada saat pembagian sembako. Pembagian bantuan sosial. Mulai dari Jokowi, Menteri Airlangga, Julhas, dan entah siapa lagi di jajaran kabinet ini yang memang menjadi penghamba untuk memenangkan Prabowo Gibran. Mereka membagikan bantuan sosial seolah-olah bantuan sosial itu adalah uang Jokowi yang dari Jokowi dibagikan dari Jokowi untuk rakyat. Ada penyesatan opini publik, ada penyesatan pemahaman publik bahwa bantuan sosial ini sumbernya adalah presiden, bukan dari pemerintah, bukan dari APBN. Seolah-olah bantuan sosial ini dikemas dalam bentuk sekaligus untuk menjadi pendapat dukungan, penraih dukungan untuk menambah suara bagi Prabowo Gibran, karena di sana memang ada anaknya Jokowi. Maka pembagian bansos terkesan didesain sedemikian rupa bahwa ini adalah karena Jokowi, karena Jokowi, karena Jokowi, dan kalau tidak ada Jokowi maka bansos tidak ada. Ini menyesatkan. Siapapun presidennya, bantuan sosial itu akan tetap ada karena itu adalah amanat undang-undang. Bantuan sosial itu tidak akan pernah berhenti sepanjang masyarakat miskin kita masih ada. Bahkan kalau kita mau bicara bantuan sosial, ini menjadi bukti konfirmasi bahwa memang masyarakat miskin kita tidak bisa dientaskan oleh pemerintahan Jokowi. Tetapi sekarang bantuan sosial dipolitisasi seolah-olah ini bersumber berasal dari Jokowi dan dibagikan karena Jokowi yang mau. Tidak, bantuan sosial ini berasal dari negara, berasal dari pemerintah. Masyarakat harus paham ini. Saya kecewa dan sedih melihat masyarakat di bawah yang tidak mengerti tentang ketatanegaraan, yang tidak mengerti tentang penyusunan APBN, diperalat dan terkesan dibodoh-bodohi oleh pemerintah, oleh presiden, oleh jajarannya terkait dengan bantuan sosial. Saya sangat prihatin ya mendengar beberapa waktu kemarin seperti Airlangga di Lombok membagi bantuan sosial dengan meminta masyarakat berterima kasih kepada Jokowi. Kenapa berterima kasih kepada Jokowi? Bantuan sosial itu bukan uang Jokowi. Program itu pun tidak akan berhenti seandainya Jokowi tidak tinggal di bumi lagi atau tidak jadi presiden lagi. Bantuan sosial itu akan tetap ada karena itu amanat undang-undang. Jadi masyarakat di bawah jangan sampai dibodoh-bodohi oleh penyelenggara negara terkait dengan bantuan sosial. Jangan sampai bantuan sosial ini dibuat diperalat untuk meraih dukungan bagi Prabowo Gibran. Ini tidak boleh. Ini penyimpangan serius. Belum lagi sebelumnya juga Zulkifli Hasan berbicara hal yang sama tentang bantuan sosial. Seolah-olah tanpa Jokowi bantuan sosial ini tidak ada. Saya tegaskan bahwa bantuan sosial akan tetap ada siapapun presidennya. Bantuan sosial tidak akan pernah berhenti kepada masyarakat di bawah karena ini adalah amanat undang-undang. Bantuan sosial hanya akan berhenti apabila masyarakatnya semua telah keluar dari garis kemiskinan. Jadi masyarakat kita ini tolong jangan dibodoh-bodohi oleh para elit yang hanya ingin melanggengkan kekuasaannya dengan memperalat anggaran belanja negara. Dosa kalian terlalu besar untuk masyarakat ini nanti. Janganlah masyarakat kita yang belum mampu memahami, mengerti tentang penyusunan APBN, tentang ketatanegaraan, lantas kalian manfaatkan ketidakpahamannya menjadi pendulang suara untuk mendukung Prabowo Gibran. Saya berharap Bawaslu betul-betul tegas kali ini, karena tanpa demokrasi yang jujur, tanpa demokrasi yang adil, negara kita tidak akan pernah maju. Jangan sampai negara kita ini menjadi ambruk hanya karena kelakuan elit-elit politik yang tidak ingin melepaskan kekuasaan dari tangannya.